Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar di materi apa? Deskripsi. Deskripsi apa sih? Deskripsi secara tidak sadar kalian semua pernah membuat teks deskripsi secara lisan. Contohnya saat kalian ingin menceritakan seseorang kepada teman kalian, misalnya kalian menceritakan ciri-ciri orang tersebut tanpa harus menyebutkan namanya. Secara tidak langsung itu adalah kita telah membuat teks deskripsi. Dan contoh lain, misalnya kalian sedang berkunjung ke suatu tempat wisata, kalian menceritakan tentang tempat wisata tersebut kepada teman kalian. Itu secara tidak langsung kalian telah membuat teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi itu sendiri adalah teks yang melukiskan atau mendeskripsikan suatu objek yang disimpan dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat merasakan dan melihat tulisan itu dari tulisan objeknya. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada 4. Yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Yang kedua yaitu melibatkan panca indera baik ciuman, penglihatan, rasa, dalam mendeskripsikan sebuah objek. Yang ketiga yaitu bertujuan agar membaca bisa merasakan objek yang dideskripsikan. Yang keempat yaitu menjelaskan ciri-ciri mulai dari bentuk, warna maupun ukuran objek yang dideskripsikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari teks deskripsi. Coba Amel silakan dibaca dari tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kata. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Silakan. Yang pertama yaitu identifikasi. Bagian awal teks deskripsi yang berisi pengenalan objek yang akan dibahas. Pada bagian ini biasanya dijelaskan nama objek, lokasi, sejarah singkat, atau gambaran umum agar membaca mengetahui objek yang dideskripsikan. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian yang menjelaskan objek secara rinci dan detail. Penulis menggambarkan keadaan objek berdasarkan hasil pengamatan seperti apa yang dilihat, didengar, dirasakan, atau dialami sehingga pembaca dapat membayangkan objek tersebut dengan jelas. Yang ketiga yaitu simpulan. Bagian yang berisi kesan, pendapat, atau penilaian penulis terhadap objek yang diamati. Bagian ini bersifat opsional sehingga boleh ditulis ataupun tidak dalam teks deskripsi. Selanjutnya adalah contoh dari teks deskripsi yang dibuat dari potongan puzzle. Jadi ini ada gambar apa anak-anak? Ini ada struktur dari teks deskripsi. Itu silakan Mbak Siti dibacakan. Yang pertama itu ada identifikasi. Gambar tersebut menunjukkan sebuah rumah sakit yang berada di tengah kawasan perkotaan. Rumah sakit tampak sebagai bangunan utama yang dialami oleh dua bentuk lain di sisi kanan dan di sisi kiri. Suasana pada gambar terlihat cerah dengan langit biru, awan putih, dan matahari yang bersinar. Selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Cuma silakan baca. Yang pertama itu ada identifikasi dan ada gambar tersebut. Yang pertama ada deskripsi bagian, yang mana bagian pertama gambar merupakan bentuk rumah sakit berwarna hijau yang berdiri lebih menonjol dibandingkan gambaran lainnya. Pada bagian depan gedung terdapat nama untuk ikan putih dengan tanda tambahan berwarna merah sebagai simbol layanan kesehatan. Gedung rumah sakit memiliki beberapa jendela yang dilengkapi serta pintu kesehatan. Di rumah sakit di sisi kiri rumah sakit terdapat
berwarna di sini. Sementara itu di belakang gambar biasa yang cerah, awan putih dan pemandangan terbuka yang menggambarkan tentang kesegarannya. Kemudian kesimpulan dari keseluruhan gambar tersebut menggambarkan sebuah rumah sakit yang bersih, tertata, dan siap melayani masyarakat. Kehadiran gedung yang lengkap serta ambulans menunjukkan dirinya fasilitas kesehatan sebagai tempat memberikan pelayanan dan pertolongan kepada masyarakat. Terima kasih, tepuk tangan untuk Irma. Dan ini adalah objek yang sudah dideskripsikan dan disusun dari potongan puzzle. Selanjutnya itu akan dibagi kelas menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan nanti Ibu akan mengasih LKPD yang di dalamnya ini adalah struktur dari teks deskripsi yang objeknya adalah tema tempat duduk dan objeknya nanti akan disusun di papan puzzle tersebut. Sudah paham semuanya? Jadi setiap kelompok akan 7 perwakilan. Bangunan stasiun memiliki dinding berwarna krem dengan atap berwarna coklat. Pada bagian tengah bangunan terdapat papan bertuliskan French Station sebagai penanda bahwa bangunan tersebut merupakan stasiun kereta api. Di sisi kanan dan kiri terdapat jendela-jendela besar terbingkai biru serta pintu masuk yang berada di bagian tengah. Di depan bangunan terlihat sebuah lokomotif berwarna merah dan juga hitam yang menarik gerbong berwarna abu-abu dengan atap merah. Kereta berada di atas rel yang dilengkapi pagar pembatas. Sekitar rel terdapat hamparan rumput yang dihiasi bunga-bunga kecil berwarna putih. Pada bagian paling depan tampak jalan raya berwarna abu-abu dengan marka jalan berwarna putih. Sementara itu, langit berwarna biru cerah dengan awan putih dan sinar matahari membuat suasana terlihat sejuk dan menyenangkan. Ya, struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, gambar tersebut menggambarkan sebuah stasiun kereta api yang bersih, tertata rapi, dan berada di lingkungan yang indah. Terpadukan bahwa di lingkungan kereta api, hamparan batu hijau, serta langit yang cerah merupakan pemandangan yang menarik dan yang sangat indah. Sekian hanya
identifikasi yang berisi dengan pernyataan umum atau deskripsi umum tentang objek yang dideskripsikan, kemudian deskripsi bagiannya yang berisi tentang bagian dari objek yang akan dideskripsikan, dan yang terakhir